Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video ini saya ingin mengajak para pasutri dan juga para pemuda untuk merenungkan bersama hakikat persatuan pria dan perempuan sebagai suami istri. Ada sesuatu yang istimewa di balik persatuan itu. Ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Masa perkenalan sebagai calon suami atau istri sudah dialami ketika Anda pacaran, dan semakin mendalam pengenalan itu terjadi dalam perjalanan hidup perkawinan. Semakin mengenal kepribadian dari luar dan dari dalam pasangan Anda, itulah proses yang terjadi. Siapa istri, siapa suami yang sebenarnya. Anda semakin mengenal kepribadiannya yang sejati, dan itu akan membuat Anda bahagia dalam relasi perkawinan. Sering saya mengatakan bahwa sebenarnya persatuan pria dan perempuan itu pada dasarnya tidak mungkin terjadi, apalagi dua menjadi satu daging. Mengapa? Karena mereka berdua itu berbeda dan sungguh total berbeda dilihat dari segi apapun, dan mereka dipersatukan menjadi satu, dan ini perlu perjuangan yang tidak gampang. Seandainya hal itu mungkin bisa dilakukan bukan karena usahanya sendiri, maka dalam video ini mengawali dan melengkapi apa yang nanti akan kita lihat dalam komunikasi suami istri, saya ingin membahas lebih detail perbedaan pria dan perempuan. Kita tinjau dari mata perkawinan, yaitu dari aspek perbedaan fisik, psikologis, gaya komunikasi, dari aspek yang paling rahasia, seksualitas. Tujuan dari konten video ini, saya ingin membantu pasutri yang sulit menjalin komunikasi dengan pasangannya untuk menyadari bahwa mereka itu berbeda, tetapi satu dalam ikatan perkawinan, sehingga mereka menjadi semakin mengenal dirinya sendiri dan mampu menempatkan diri secara tepat dan benar dari relasinya sebagai suami dan istri. Selain itu, untuk membantu mengendalikan diri dengan baik, tidak menuntut dan memaksa pasangannya menuruti apa yang terjadi, dan juga mengikuti kehendak dan kemauanku sendiri tanpa melihat dan menyadari bahwa hal itu tidak mungkin. Dan yang terakhir, mau menghantar pasutri untuk melihat dan merefleksi bagaimana komunikasi sebagai suami istri yang terjadi dalam perkawinan mereka selama ini. Akhirnya, selamat mengikuti tayangan video ini sampai tuntas, dan terima kasih
bahwa Anda telah mendukung pastoral ini dengan meluangkan waktu Anda menonton video ini. Maka selamat menyaksikan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kembali definisi gereja tentang perkawinan sebagai dasar. Dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atau perempuan berdasarkan atas ikatan cinta kasih yang total demi penyempurnaan dan perkembangan pribadi masing-masing dan kelangsungan umat manusia. Dari rumusan definisi ini terkandung arti, dasar, dan tujuan dari perkawinan. Maka dengan perkawinan terbentuklah suatu keluarga baru. Dengan berdasarkan pada arti dan tujuan perkawinan tersebut, perlu diperhatikan bahwa masing-masing pribadi yang bersekutu itu adalah pribadi utuh yang berlainan jenis mereka, yang adalah pria dan wanita. Karena itu, saya ingin membicarakan dan membahas secara mendalam dan juga mendetail perbedaan antara pria dan wanita, baik fisik atau biologis maupun psikologis. Harapan saya bahwa Pak Sutri mempunyai pemahaman yang semakin baik tentang keberadaan pasangan masing-masing, dan hal ini akan mempermudah membangun relasi dan komunikasi di antara mereka. Maka camkanlah, panggilan hidup kaum pria terarah menjadi seorang ayah atau bapak, sedangkan perempuan terpanggil menjadi seorang ibu. Karena itulah sejak semula Allah memberikan perlengkapan yang berbeda pada kodrat pria dan perempuan, baik perlengkapan biologis maupun rohaniat atau psikologis atau bahkan seks. Perbedaan itu adalah anugerah Tuhan dengan maksud supaya pria dan perempuan saling melengkapi dalam hidup berkeluarga. Dan perbedaan itu tidak untuk saling memecah, menghancurkan, tetapi saling menyempurnakan dari kekurangan yang tidak dimiliki oleh masing-masing pribadi itu. Masalah komunikasi yang terjadi antara pria dan perempuan adalah bahwa mereka tidak cukup memahami perbedaan yang terjadi di antara diri mereka dengan baik. Konflik yang tidak ada ujungnya menjadi akhir. Pria dan perempuan yang memiliki perbedaan pemahaman psikologis, biologis, dan seks masing-masing bisa mengerti dan memahami suatu masalah dengan lebih baik atau kurang daripada yang lain. Marilah kita langsung melihat perbedaan yang ada dalam diri kita masing-masing.
dalam diri pria secara fisik atau biologis. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, lihatlah secara konkret dan detail. Tubuh pria itu menonjolkan garis-garis lurus, tegak, kuat, dan penuh otot-otot kekar yang melambangkan kegagahan dan keperkasaan serta kekuatan. Dada lapang, baunya lebar untuk memberi nafkah, bekerja, dan melindungi. Pinggul agak kecil dibandingkan dengan bahu, kaki kokoh, kuat, dan tegak lurus, tangan penuh otot, kekar, dan kuat serta keras. Alat kelamin terletak di luar rongga tubuh, dan rambut pada muka atau kumis, dada, lengan, dan kulit kaki. Khas pria. Perempuan secara fisik atau biologis, tubuh perempuan itu lebih menonjolkan garis-garis melingkar, bulat, lambang cinta, kelembutan, kasih, dan perasaan aman. Bahu relatif kecil dan melengkung, buah dada berkembang dan mengembung, pinggang menyempit dan pinggulnya menonjol bulat. Karena tulang pinggulnya lebih besar, paha besar, dan kaki meruncing ke bawah. Tangannya lembut dan lemas, suaranya kecil, leher rata. Alat kelamin tersembunyi di dalam rongga tubuh, tidak ada rambut di dada dan kulit. Pria secara psikologis dikatakan pandangannya luas dan keluar, gemar menjelajah dan menyelidiki alam sekitar, mempunyai jiwa adventure atau penjelajah, tapi juga suka merusak, membongkar, dan membangun dunia menjadi rumah tinggal. Mampu bekerja di luar, mencari nafkah, menguasai dunia. Suka mencoba-coba, mencari, dan melihat-lihat. Aktif, mengambil inisiatif, suka kritik dan protes. Intelek dan rasio lebih utama, lebih melihat garis besarnya. Sedangkan perempuan secara psikologis berbeda sekali. Pandangannya lebih terarah ke dalam, gemar tinggal di rumah, mengatur dan merawat, suka menyayangi, merawat dan memelihara rumah, dan menciptakan suasana di rumah menjadi tempat tinggal yang membuat orang betah. Perhatian untuk pribadi sesama manusia itu kuat, tetapi butuh diperhatikan, senang dilihat dan dicari, apalagi dimanja dan dipuji. Reaksinya menanggapi lebih mudah, menerima dan menyayangi. Emosi dan perasaannya lebih utama. Perhatian sampai ke detail-detailnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itulah fakta bahwa pria dan perempuan itu pada prinsipnya berbeda. Tidak ada yang sama, tetapi sebaliknya. Dari perbedaan ini, dalam diri perempuan yang khas adalah dia akan mencoba untuk menghindari konflik dan menjaga perdamaian. Sementara dalam diri seorang pria yang khas adalah
Dia tidak akan mundur jika seseorang sedang mengancam atau menantangnya. Di sisi lain, pria pada umumnya jauh lebih agresif. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih baik dalam hal mengenali wajah yang sedang marah daripada wanita. Hal ini memungkinkan dengan cepat bisa mengenali siapa lawan mereka. Pria pada umumnya bisa mengambil keputusan tanpa terpengaruh emosi. Sementara itu, kebanyakan perempuan umumnya lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan emosi yang diabaikan oleh pria. Pada intinya, perempuan lebih mengedepankan perasaan, sedang pria lebih mengedepankan logika dalam berpikir. Saudara dan saudari terkasih, apapun perbedaan yang terjadi, selalu diperlukan keterlibatan satu sama lain, sehingga diharapkan dapat membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Keterlibatan tersebut tampak dalam sikap hidup dan tingkah laku konkret sehari-hari. Misalnya, kesetiaan yang mutlak dan total, kerelaan mengubah diri, sabar bertenggang rasa, tidak memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri, memiliki kerelaan membuka diri, saling memperhatikan satu sama lain, serta rela berkorban bagi pasangannya. Inilah satu unsur yang dijanjikan, setia dalam suka dan duka, di saat untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Dengan sikap yang demikian ini, harapan psikologis dan biologis untuk kedua belah pihak dapat terpenuhi. Maka benar kata orang bijak, bahwa perkawinan itu selalu memerlukan penyesuaian diri atau adjustment seumur hidup untuk mengalami kebahagiaan. Saling mengenal secara pribadi membuat kita semakin dekat dan akrab. Akhirnya, selamat berjuang untuk mengenal siapa pasanganmu dengan perbedaan yang ada. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Akhirnya, selamat bertemu dengan video selanjutnya. Dan terimalah salam sayang saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.